Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Maulidatur Rohmah dengan NIM 203180062 dari kelas PGMIB. Saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran dengan dimensi gender, sosial, dan inklusi. Terkait dengan strategi pembelajaran dengan dimensi gender, sosial, inklusi, saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran. Poin kedua, strategi pembelajaran dengan dimensi gender. Dan poin yang ketiga, strategi pembelajaran dengan dimensi gender, sosial, inklusi. Strategi pembelajaran adalah pola kegiatan atau rencana pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual dengan menyesuaikan karakteristik siswa, kondisi lingkungan sekolah, serta tujuan khusus pembelajaran. Berkaitan dengan pengertian strategi pembelajaran dengan dimensi gender, kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah gender itu apa. Istilah gender yaitu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural oleh masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian strategi pembelajaran dengan dimensi gender adalah pengorganisasian pembelajaran dengan memberikan porsi perhatian yang seimbang antara kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Untuk strategi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelajaran responsif gender, yang pertama, menggunakan strategi pembelajaran yang mendorong siswa laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama aktif. Bisa menggunakan strategi pembelajaran problem solving, discovery inquiry learning, contextual teaching learning, blend learning, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk manajemen kelas berbasis kesetaraan gender perlu mempertimbangkan perbedaan gender serta pengaruhnya dalam manajemen kelas. Dan yang ketiga, untuk penggunaan media pembelajaran perlu menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi pembelajaran perlu memperhatikan indikator kesetaraan gender, menghindari diskriminasi gender, serta menggunakan penilaian yang beragam. Seperti yang kita tahu bahwa istilah gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural oleh masyarakat. Sedangkan istilah sosial adalah sebagai kenyataan bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sedangkan istilah inklusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu inclusion yang berarti penyatuan. Smith menyebutkan inklusi adalah istilah baru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkebutuhan atau berkelainan ke dalam program sekolah. Jadi, pengertian strategi pembelajaran dengan dimensi gender, sosial, inklusi adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode, pemanfaatan sumber daya dalam pembelajaran yang memungkinkan semua siswa berkesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam tindakan kelas tanpa memandang kelainan, ras, gender, latar belakang sosial, ataupun karakteristik lainnya. Untuk penerapan
penerapan strategi pembelajaran dengan dimensi GSI, yang pertama, gunakan alat konkret seperti gambar, map, poster, serta demonstrasi. Yang kedua, berilah pengulangan secara sistematis dengan cara mendrill atau melatih secara terus-menerus dengan alat bantu audio visual. Yang ketiga, berilah banyak pujian terhadap prestasi anak sekecil apapun. Yang keempat, gunakan cara untuk membangkitkan kemauan anak selain pujian seperti pemberian hadiah, menjelaskan bagaimana manfaat pentingnya untuk sekolah. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran lebih mengutamakan metode pembelajaran kooperatif dan partisipatif, memberikan kesempatan terhadap siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan berkolaborasi antara guru khusus dan guru kelas dalam pembelajaran, serta menggunakan media, sumber daya, lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. Yang selanjutnya yaitu menggunakan cara-cara permainan serta drama dalam menyampaikan materi. Pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, strategi pembelajaran bagi anak tunanetra. Berdasarkan pihak pengolah pesan, yaitu strategi pembelajaran yang digunakan yaitu ekspositorik dan heuristik. Berdasarkan pengaturan guru, yaitu strategi pembelajaran dengan seorang guru dan bergu. Berdasarkan jumlah siswa, yaitu strategi klasikal, kelompok kecil, dan individual. Berdasarkan interaksi guru, siswa, dan siswa, yaitu strategi tatap muka dan melalui media belajar yang digunakan semi konkret dan tidak berbahaya, aksesibel bagi anak tunanetra. Yang kedua, strategi pembelajaran bagi anak berbakat. Pembelajaran harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas. Tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional. Berorientasi pada modifikasi proses, konten, dan produk. Model-model layanan yang bisa diberikan pada anak berbakat yaitu model layanan perkembangan kognitif, afektif, nilai, moral, kreativitas, dan bidang khusus. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang ketiga yaitu bagi anak tunagrahita, yaitu dengan menggunakan strategi yang diindividualisasi dengan kooperatif atau modifikasi tingkah laku. Selanjutnya, strategi pembelajaran bagi anak tunalaras. Kaufman mengemukakan model pembelajaran yaitu yang pertama, model biogenetik, behavioral, psikodinamika, dan ekologis. Selanjutnya yang kelima, strategi pembelajaran bagi anak tunadaksa. Strategi pembelajaran bagi anak tunadaksa bisa melalui pengorganisasian pendidikan. Yang pertama, dengan pendidikan integrasi atau terpadu. Yang kedua, pendidikan segresi atau terpisah. Dan yang ketiga, dengan penataan lingkungan belajar. Yang keenam, strategi pembelajaran bagi anak yang kesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar membaca bisa diatasi melalui program delivery atau remedial teaching. Anak berkesulitan belajar menulis bisa melalui remedial sesuai dengan tingkat kesalahan. Dan anak berkesulitan belajar berhitung bisa melalui program remedi yang sistematis sesuai dengan urutan dari tingkat konkret, semi konkret, dan tingkat abstrak. Yang ketujuh, strategi pembelajaran bagi anak tunarungu. Strategi yang biasa digunakan untuk anak tunarungu antara lain strategi deduktif, induktif, heuristik, ekspositorik, klasikal, kelompok, individual, kooperatif, dan modifikasi perilaku. Sekian presentasi dari saya tentang strategi pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.